Selamat datang rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia. Oke, dalam beberapa menit ke depan kita akan bahas bareng sesuatu yang penting banget. Gimana caranya tumpukan data yang kita kelola setiap hari itu, ya data yang itu-itu aja, bisa kita sulap jadi kebijakan yang jauh lebih tajam dan pelayanan yang lebih satset, lebih cepat tanggap. Ini semua tentang tata kelola di era Big Data, dan gimana kita sebagai ASN bisa jadi motor penggeraknya untuk pemerintahan yang lebih baik. Coba deh kita bayangin sejenak. Gimana rasanya ya kalau kita bisa bikin kebijakan yang menjawab kebutuhan publik, bahkan sebelum mereka sempat menyuarakannya? Jadi, kita nggak lagi sibuk madamin kebakaran terus-terusan, tapi kita udah tahu di mana percikan apinya bakal muncul. Nah, inilah kekuatan data yang sebenarnya. Mengubah kita dari yang tadinya cuma reaktif, jadi pemerintahan yang super proaktif. Keren kan? Oke, kita masuk ke bagian pertama ya, pemerintahan di era data. Dan ini penting buat digarisbawahi, ini bukan lagi cerita masa depan loh, ini adalah kebutuhan yang super mendesak saat ini juga. Jadi gini, kalau dulu kita bicara kekayaan negara itu kan ukurannya sumber daya alam, sumber daya manusia. Nah, sekarang ada pilar ketiga yang nggak kalah pentingnya, yaitu data. Menguasai data itu bukan cuma soal punya banyak informasi ya, tapi ini lebih kayak kita punya kompas super canggih. Kompas yang bisa menuntun setiap keputusan, setiap rupiah anggaran, dan setiap program yang kita buat, biar jauh lebih tepat sasaran. Nah, saya tahu, istilah big data ini kadang kedengarannya rumit, teknis banget, bikin pusing. Tapi tenang, yuk kita bedah bareng, kita bikin sederhana, dan kita lihat apa sih sebetulnya artinya buat pekerjaan kita sehari-hari sebagai abdi negara. Kuncinya itu ada di 3V. Gampangnya gini, volume artinya jumlah datanya itu super banyak, masif. Terus velocity, ini soal kecepatan data yang masuk. Bayangin aja, tiap detik ada data baru. Dan yang terakhir, variety atau ragam. Datanya itu macam-macam banget. Mulai dari data sensus yang terstruktur sampai cuitan warga di media sosial. Nah, tantangan kita bersama adalah gimana mengubah semua kebisingan data ini jadi sebuah melodi kebijakan yang enak didengar dan pas. Terus gimana prosesnya? Sebetulnya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. Pertama, pengumpulan. Ini tahap kita narikin data dari berbagai silo atau laci yang terpisah-pisah. Dari data di Dinas Kependudukan, catatan puskesmas, semuanya kita kumpulin. Kedua, penyimpanan. Setelah dikumpulin, data ini harus kita simpan dengan aman, rapi, dan gampang diakses lagi nanti. Dan yang paling seru, yang ketiga, pengolahan. Nah, disinilah sihirnya terjadi. Kita pakai alat analisis buat nemuin pola-pola tersembunyi yang nggak bakal kelihatan sama mata biasa. Dan sumber datanya itu ada di mana-mana loh, di sekitar kita banget. Data kependudukan, yaitu yang kita pegang. Catatan transaksi layanan di loket-loket kantor kita. Statistik kesehatan dari puskesmas terdekat. Bahkan, aspirasi atau keluhan warga yang mereka tulis di media sosial. Anggap aja semua ini kayak kepingan puzzle. Tugas kita yang menyatukan kepingan-kepingan itu, supaya kita bisa lihat gambaran utuhnya. Apa sih yang sebetulnya dibutuhkan masyarakat? Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru nih. Dagingnya ada di sini. Gimana caranya kita mengubah tumpukan angka dan teks mentah tadi jadi sesuatu yang nyata, kebijakan publik yang lebih cerdas, lebih adil, dan pastinya lebih efektif. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Coba lihat yang di kolom kiri. Itu cara lama kita kan? Kebijakan seringnya berdasarkan intuisi atau kira-kira. Sifatnya reaktif, nunggu ada masalah dulu baru gerak. Dan seringnya pukul rata, satu ukuran untuk semua. Sekarang bandingkan sama yang kanan, yang pakai data. Dasarnya bukti yang kuat. Bukan reaktif lagi, tapi prediktif, bisa nebak masalah. Dan yang paling penting, kebijakannya itu bisa spesifik, menyasar langsung ke kelompok yang paling butuh. Ini lompatan besar, dari yang tadinya nembak dalam gelap, jadi kebijakan yang presisi, kayak sniper. Ini contoh yang gampang banget. Lihat deh grafik ini. Cuma dalam hitungan detik kita langsung bisa lihat kan, wah, Departemen C responsnya paling cepat, cuma 4 hari, keren. Sementara Departemen A kok 12 hari ya, perlu perhatian nih. Penting ya, tujuannya bukan buat cari-cari siapa yang salah, tapi untuk ngasih data real-time ke pimpinan supaya bisa langsung bikin perbaikan. Perbaikan kecil, tapi terus-menerus setiap hari. Analogi ini pas banget. Dashboard itu bukan sekedar laporan bulanan yang tebal dan numpuk di meja, bukan. Anggap dia itu kayak kokpit pesawat. Kita, sebagai pilot program, bisa lihat semua indikator penting secara langsung. Kalau ada yang miring sedikit, kita bisa langsung bikin penyesuaian kecil saat itu juga, biar pesawat program kita tetap terbang lurus ke tujuannya. Oke, sekarang kita naik level lagi. Namanya analitik prediktif. Gampangnya gini,
Daripada kita kirim bantuan logistik setelah banjir terjadi, gimana kalau dari data kita bisa prediksi RT mana aja sih yang paling rentan kena banjir? Terus kita perkuat mitigasinya di sana sebelum musim hujan tiba. Nah, itu dia bedanya. Mindset kita berubah total dari menanggulangi krisis jadi mencegah krisis. Tentu, punya kekuatan sebesar ini juga datang dengan tanggung jawab yang sama besarnya. Di bagian terakhir ini, kita akan bahas pondasinya, sesuatu yang paling fundamental dalam mengelola data publik, yaitu kepercayaan. Di tengah semua kecanggihan teknologi dan analisis data ini, ada satu hal yang harus selalu jadi prioritas nomor satu. Sesuatu yang harga mati nggak bisa ditawar sama sekali. Apa itu? Privasi dan keamanan data. Ini bukan pilihan ya, bukan kalau sempat. Ini adalah inti dari etika profesi kita. Melindungi data pribadi setiap warga itu adalah amanah. Itu ada di dalam sumpah kita sebagai aparatur sipil negara. Kenapa? Karena pada akhirnya aset kita yang paling berharga, yang paling mahal, itu bukan gedung atau mobil dinas, tapi kepercayaan publik. Sebagai penutup, saya mau ajak rekan-rekan semua merenung sejenak. Coba tanyakan pada diri sendiri, sebagai seorang aparatur sipil negara, warisan data seperti apa yang mau saya tinggalkan nanti? Apakah kita mau dikenang sebagai generasi ASN yang cuma jadi tukang kumpul data aja? Atau kita mau jadi generasi yang mampu mengubah data itu jadi kesejahteraan nyata bagi masyarakat, sambil terus memegang teguh amanah digital yang ada di pundak kita? Pilihannya ada di tangan kita masing-masing.